Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya adalah praktikum 3, di mana untuk praktikum 3 ini sebagai praktikum mandiri teman-teman yang akan teman-teman buatkan video di rumah masing-masing. Jadi untuk praktikum 3 adalah efek aktivitas dan posisi tubuh terhadap laju denyut jantung. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati proses adaptasi yang terjadi pada sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi saat melakukan aktivitas fisik ringan dan sedang dengan alat-alat sederhana di rumah. Adapun alat dan bahan yang teman-teman akan persiapkan, yang pertama adalah alat pengukur waktu seperti timer yang ada di HP, kemudian alat tulis, dan akses internet. Nah, akses internet ini untuk penguploadan video. Selanjutnya adalah cara kerja secara umum, yaitu mahasiswa akan berperan sebagai subjek, sekaligus pencatat dan pelaksana praktikum online, kemudian menyiapkan satu orang lagi sebagai subjek atau orang coba pelaksana praktikum. Jadi dalam praktikum ini akan ada 2 orang yang berperan sebagai subjek atau orang coba dalam pelaksanaan praktikum. Kemudian cara kerja yang pertama adalah siapkan alat pengukur waktu atau timer dan alat tulis. Kemudian hitung denyut jantung maksimum dengan rumus berikut, yaitu denyut jantung maksimum sama dengan 220 dikurang umur dalam tahun. Kemudian cara kerja yang ketiga adalah dengan duduk tenang selama kira-kira 5 menit tanpa mengerjakan apa-apa. Kemudian yang keempat, atur waktu 1 menit pada timer. Yang kelima adalah raba arteri radialis masing-masing dengan satu tangan sementara tangan lain mengoperasikan timer atau dapat meminta bantuan kepada orang coba lainnya. Nah, untuk cara meraba arteri radialis seperti ini, contohnya pada gambar. Kemudian cara kerja selanjutnya adalah hitung denyut nadi 1 menit pada posisi duduk, lalu catat hasilnya. Seperti ini proses atau contoh dari poin ke-6, kemudian berdiri tegak lalu atur ulang timer, kemudian yang ke-8 adalah raba arteri radialis masing-masing dengan satu tangan sementara tangan yang lain akan mengoperasikan timer atau dapat meminta bantuan kepada orang coba yang lainnya. Kemudian hitung denyut nadi 1 menit pada posisi berdiri, lalu catat hasilnya. Untuk posisi berdiri seperti ini, contoh demonstrasinya atau contoh gambarnya. Selanjutnya adalah atur waktu 5 menit pada timer, kemudian ambil posisi berjinjit, lalu lompat jinjit di tempat selama 5 menit. Kemudian yang ke-12 adalah hitung denyut nadi 1 menit setelah lompat jinjit, lalu catat hasilnya. Kemudian ambil posisi berbaring di lantai tanpa alas, tanpa bantal, kemudian hitung denyut nadi 1 menit pada posisi berbaring, lalu catat hasilnya. Nah, nanti hasilnya ini akan dicatat pada tabel. Kemudian yang ke-15 adalah baring selama 5 menit tanpa melakukan aktivitas apa-apa. Jadi teman-teman nanti silahkan di timer baring selama 5 menit tanpa melakukan aktivitas apa-apa. Kemudian setelah 5 menit berbaring, maka kita siapkan lagi timer. Kemudian setelah timer siap, nyalakan timer lalu langsung bangkit berdiri. Kemudian rasakan perbedaan denyut jantung pada posisi berdiri tiba-tiba dibandingkan saat baring sebelumnya. Kemudian hitung beberapa detik yang dibutuhkan sampai denyut jantung kembali terasa normal. Langkah selanjutnya adalah catat perbedaan denyut jantung. Jika terdapat perbedaan antara percobaan tadi, kemudian catat durasi waktu yang diperlukan sampai denyut jantung kembali terasa normal. Kemudian yang ke-22 adalah masukkan data-data yang sudah dicatat ke dalam tabung yang telah disiapkan, lalu lakukan langkah-langkah yang sama seperti di atas terhadap satu orang coba yang lainnya. Nah, nanti dari poin 1 sampai dengan poin 22, teman-teman silahkan ulangi untuk orang coba yang satunya lagi. Kemudian praktikum pun sudah selesai.
Nah, di sini nanti berdasarkan hasil praktikum teman-teman dari posisi duduk, berdiri, berlompat, berbaring, berdiri setelah berbaring 5 menit, silahkan teman-teman tulis di dalam tabel, di mana untuk posisi berdiri setelah berbaring 5 menit, teman-teman di sini menuliskan berapa waktu yang dibutuhkan sehingga denyut nadi kembali bisa normal. Nah, selanjutnya adalah teman-teman silahkan jelaskan kesimpulan mengenai praktikum ini berdasarkan hasil praktikum. Untuk praktikum 3 sudah selesai, silahkan teman-teman dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.